Selamat pagi, shalom. Damai di hati, Damai di hati. shalom. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Pelayan Khusus, mengucapkan selamat datang bagi jemaat sekalian, bahkan bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di gedung gereja ini. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Roli Pelealu, ketua jemaat kita yang baru untuk pelayanan pertama kali ini. Tapi sebelum saya akan bacakan warta jemaat. Yang pertama, ibadah kelompok pelayanan lansia Jemaat Gemi Media Pal 2 akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 September jam 4 sore bertempat di gedung gereja yang akan menjadi kadir. Pelsus kolom 6 diharapkan kepada seluruh lansia Jemaat Media Pal 2 untuk dapat hadir dalam ibadah tersebut. Yang kedua, informasi ibadah wanita kaum ibu aras wilayah Manado Timur 6 akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 September jam 4 sore bertempat di Jemaat Gemi Victory Kaira Jiweru. Dimohon kepada seluruh wanita kaum ibu kolom 1 sampai kolom 10 untuk dapat mengambil bagian dalam ibadah tersebut. Yang ketiga, diinformasikan sekaligus mengundang seluruh guru sekolah minggu Gemi Media Pal 2 kolom 1 sampai 10 bahwa ibadah guru sekolah minggu sewilayah Manado Timur 6 akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 September tempat gedung gereja Gemi Media Pal 2 jam 2 sore dan yang akan menjadi kadir Pendeta Roli Pelealu, pelaksana ibadah KPA Jemaat Gemi Yerusalem Pal 2. Untuk itu sangat diharapkan kehadiran dari seluruh guru sekolah minggu Jemaat Gemi Media Pal 2 atas perhatian dan kehadirannya diucapkan. Terima kasih. Selanjutnya undangan kebaktian penyegaran iman, di mana pelaksanaan ini akan dilaksanakan Senin tanggal 18 September dan tempat Jemaat Paulus Pitiwungan Wenang Mahakiret wilayah Manado Pitiwungan jam 6 sore. Demikian warta jemaat yang diberkati Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Sebagai nas yang akan membimbing kita berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara setiap kehidupan kami umat ciptaan-Mu. Di pagi subuh yang indah ini, kami semua terajak untuk ada dalam persekutuan ini. Kami sungguh merasakan bahwa bagaimana tuntunan Tuhan telah menyertai kami dalam peristirahatan sepanjang malam. Dan kini Tuhan izinkan kami lagi menikmati hari yang baru, hari yang indah yang hendak kami pakai
sebagai harinya Tuhan. Setelah kami beraktivitas menjalankan tugas tanggung jawab kami seminggu lamanya untuk segala bentuk kebutuhan hidup kami, dan hari ini kami mau jadikan sebagai harinya Tuhan, karena kami percaya tanpa Tuhan apalah artinya kehidupan kami. Dan sebagai umat-Mu kami mengakui bahwa dalam praktek kehidupan yang kami jalani, seringkali kami terbuai dengan keinginan dunia. Kami terjebak oleh kepentingan diri, oleh keinginan yang menyenangkan kami sesaat, sehingga seringkali membuat kami melupakan setiap kebaikan kasih Tuhan dalam hidup kami. Ada rancangan-rancangan yang ada dalam hidup kami, yang kadang kami berharap ada dalam tuntunan Tuhan. Tetapi sesungguhnya kami pun memaksakan diri kami menurut rancangan kami. Tetapi ketika kami kehilangan arah, ketika kami terjebak oleh kesulitan, kadang kami menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi juga kadang berpikir bahwa di manakah Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Kami seringkali jauh dalam kesetiaan, padahal kami tidak mampu menghadirkan Engkau dalam hidup kami. Kami terus hidup dalam kesulitan yang membuat kami terus-menerus ada dalam lingkaran dosa. Karena kami terus menunjukkan hebatnya kami, kuatnya kami, mampunya kami dalam segala kehidupan yang ada. Sehingga yang kami tonjolkan adalah sesuatu yang menyangkut keinginan dan kepentingan kami. Ampuni kami, kasihani kami dari semua sikap dan perilaku yang tidak Tuhan kehendaki, dan bawa kami untuk selalu mencari Tuhan. Bawa kami untuk tidak ada dalam kepuasan diri sendiri, tetapi hanya di dalam Tuhan, karena kami percaya Engkau yang telah mengorbankan diri di atas kayu salib untuk keselamatan kami akan membaharui hidup kami sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Ini pengakuan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bermohon. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebagai nas pemberitaan anugerah Allah dalam Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 13 berkata demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Harap saja Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Mari berdoa.
Ini kami ya Tuhan Allah, umat-Mu yang telah menyiapkan hati untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan, yang di dalamnya kami pun mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Pilih pribadi lepas pribadi kami, hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus dalam persekutuan ini, terlebih dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Kami semua menyadari keterbatasan kami, namun hikmat-Mu diyakini akan memampukan kami semua untuk kami boleh menjadi umat yang tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi kami mau menjadi umat pelaku firman dalam hidup kami. Namun sadarlah kami akan keterbatasan kami, kelemahan dan kekurangan kami, terlebih hamba-Mu. Tetapi pakai hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu, sehingga benar-benar apa yang mau disaksikan bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan Allah, kami siap mendengarnya. Amin. Pembacaan kita di pada subuh pagi hari ini atau di minggu yang berjalan ini terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Dengan judul Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu melancarkan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling besar. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh,
kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita menurut pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya pada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya pada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang kedua dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya pada satu gereja yang kudus dan am dan bersih. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Mengundang jemaat Yudea yang ada di kolom 2.
damai di hati, damai di hati. shalom. Selamat baku dapat jemaat yang ada di Yudea Padua. Selamat tentu kita bertatap muka, face to face orang bilang. Dan selamat untuk kita mau melangkah bersama dalam tanggung jawab dan pelayanan. Ketika kita ada di rumah Tuhan, bolehkah saya bertanya apa yang Tuhan mau cari? Orang ada sekarang ini di rumah Tuhan, orang cari apa? Adakah yang bisa menjawab? Cari Tuhan. Berarti kita ada di rumah Tuhan karena ada tekad, ada sesuatu yang ada dalam diri kita, di benak kita yang mengatakan orang ada di sini karena orang mau cari Tuhan. Tapi mungkin kita pernah mendengar atau pernah melakukan lagu anak sekolah minggu. Apa yang dicari orang, apa gitu? Tuhan. Ternyata lagu anak sekolah minggu yang dari dulu sampai sekarang, entahkah masih dinyanyikan di zaman sekarang atau tidak, tapi saya tahu waktu masih anak sekolah minggu itu lagu apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, siang malam pagi petang, uang, uang, uang. Uang yang dicari, so bukan Tuhan. Baik, orang ada di sini bukan cari duit, tapi jawaban kita adalah orang mau cari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ungkapan lagu anak sekolah minggu yang lalu seperti itu? Karena dalam realita kehidupan yang kita jalani seperti itu, paling banyak yang kita cari dalam hidup kita yang pasti adalah uang. Bukan karena kita mau mengatakan bahwa orang tidak butuh, karena memang kita sangat membutuhkan yang namanya uang. Segala sesuatu dalam proses kehidupan kita seakan kita bergantung pada uang. Dan kadang kita akan berpikir bahwa uang menjadi segalanya dalam hidup kita. Tetapi melalui perikop bacaan ini, kita mau diarahkan dengan tema gereja kita, carilah Tuhan, kamu pasti berhasil. Mengapa seperti itu? Bagaimana kehidupan daripada umat Israel mau digambarkan dalam bacaan kita, situasi dan kondisi mereka ketika mereka sedang terbuang, ketika mereka ada dalam situasi yang sulit, yang namanya terbuang, yang pasti kehidupan yang tidak nyaman
dialami oleh mereka. Mereka ada dalam kesulitan. Mereka ada dalam keadaan yang membuat mereka penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Kehidupan yang buruk sedang melanda umat Israel. Karena mereka dalam perbudakan, dalam pembuangan, seakan mereka tidak berdaya untuk bagaimana memikirkan nasib kehidupan mereka. Alasan mereka terbuang karena sikap dan perilaku mereka yang ternyata tidak lagi mencari Tuhan, tetapi justru mereka melawan Tuhan, menghadirkan Allah yang lain yang dianggap oleh mereka selalu ada bersama dengan mereka dibandingkan Tuhan. Nah, dalam situasi yang buruk, dalam situasi yang seakan menekan mereka, maka mereka mau diingatkan melalui perikop bacaan kita oleh Nabi Yesaya, mau mengungkapkan bagaimana kehidupan daripada umat yang dikatakan pilihan Allah. Saat mereka telah memilih jalan yang salah, mereka diingatkan cari Tuhan. Bagaimana mereka akan berusaha bukan untuk mencari kepentingan diri mereka, bukan untuk memuaskan diri mereka yang akan mereka utamakan sebagai manusia, tetapi bagaimana mereka diingatkan cari Tuhan. Karena mereka dibuang, mereka dihukum karena kepentingan mereka, keinginan mereka yang mau melawan Tuhan, sehingga dari proses pembuangan, penghukuman, mereka mau dibentuk untuk bagaimana mereka mau selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kitab Yesaya yang kita baca dalam bacaan ini ditulis oleh seorang nabi yang besar bernama Yesaya, yang berarti keselamatan atau Allah adalah keselamatan. Sesungguhnya dia berupaya untuk membuat mereka mengerti akan maksud dan kehendak daripada Tuhan. Karena perikop ini betul-betul mau diarahkan kepada umat supaya dalam pembuangan di Babel mereka akan diubahkan. Mereka tidak akan terus berada dalam situasi yang membuat mereka sulit, tetapi paling tidak dalam situasi itu akan mengubahkan mereka, mampu mengarahkan langkah mereka untuk memilih jalan, tidak untuk kepentingan mereka, tetapi bagaimana mereka mau mencari Tuhan dengan sungguh. Karena ada orang yang mencari Tuhan cuma mau coba-coba, hanya berpikir bahwa kita tunggu mau melihat dulu apakah memang betul-betul Tuhan ada di pihak kita atau tidak. Sehingga orang akan seperti iklan minyak kayu putih, ya. Tuh mau coba-coba manjur atau nyandar kalau saya gosok. Seakan orang berpikir bahwa orang melihat dulu apakah betul-betul mujizat Tuhan, kehadiran
ketika mungkin kita mengalami sakit, kita terjebak oleh kesulitan, maka kita berpikir bahwa tak mau lihat dulu kuasa Tuhan sampai di mana. Ketika kita berpikir bahwa cari kuasa Tuhan tidak kita dapatkan, kita berdoa Tuhan yang tidak jawab, ya tadi kita cari tanpa lain. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, muncullah pandangan kita untuk saling menyalahkan dan akan berpikir ternyata kita ini mengimani Dia yang tidak memberikan sesuatu pengharapan. Kadang seperti itu. Mengapa seperti itu? Karena ketika orang sakit dan sembuh bukan ketika kita berdoa, tetapi kita mendapatkan kesembuhan karena orang bilang ditampa ini patu si A ini kita ada baik, maka pergi jo di situ karena tong sakit sama pergi jo di situ. Di situ kita akan mendapatkan kesembuhan. Orang biasanya akan menyanjung. Orang akan berpikir bahwa pemulihan yang dia dapatkan karena si A dan si B. Padahal proses penyembuhan ketika kita meminta kepada Tuhan itu tidak secara instan. Beda dengan kalau dunia sekarang, kalau orang malas mau masak, kalau ibu-ibu ya kan, GoFood itu tuh siapa? Yang namanya gomol, orang tidak akan mengatakan Tuhan GoFood jo akan kamari supaya cepat menjawab apa yang kita butuhkan. Tetapi yang pasti itu butuh proses. Proses itu adalah juga seperti bangsa Israel. Ketika mereka dihukum, ketika mereka terbuang, maka proses untuk mengembalikan keyakinan mereka, mengembalikan tentang kepercayaan mereka yang sungguh kepada Tuhan adalah bagaimana mereka dibuang di api. Dengan cara yang harus mereka mendapatkan perilaku dari bangsa Babel yang kadang tidak sesuai harapan mereka, itulah yang hendak membentuk pribadi mereka supaya mereka berupaya mencari Tuhan. Seperti itu juga lah ketika kita harus bergumul, ketika kita harus berada dalam kesulitan, sama dengan orang ketika dia dalam kesulitan untuk mencari kerja. Tidak harus mencari tempat tertentu dalam rangka mendapatkan jawaban pasti. Karena kalau dulu-dulu saya tidak tahu di zaman sekarang, karena orang ini pun sudah ada di masa ya panggung politik, ada muncul caleg-caleg karena kita akan berhadapan dengan proses pemilihan. Dulu katanya kalau semasa-masa seperti ini ramai di Pinabetengan. Mengapa ramai di Pinabetengan? Karena mau mendapatkan jawaban, harapan. Ada teman kami melayani di Pinabetengan, dia bilang, pokoknya kalau masa-masa seperti ini ramai. Dia ramai karena orang-orang datang ke situ seakan memohon petunjuk. Ini sesuatu hal yang kadang menjebak kita. Orang kadang tidak cari Tuhan, bergumul kepada Tuhan, memohon jawaban pasti kepada Tuhan. Tetapi karena orang terbiasa dengan instan, maka orang cari tempat seperti itu. Dan orang berpikir bahwa
kalau orang sopigi di situ yang pasti kita akan sukses, kita akan berhasil. Kata firman, sesungguhnya kita punya rancangan-rancangan tersendiri. Tetapi yang namanya rancangan Tuhan itulah yang akan membawa kita pada keberhasilan. Bagaimana kita mau diingatkan untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap rancangan yang ada? Kita berupaya bergumul bersama dengan Tuhan, tidak takut secara instan. Tetapi betul-betul ya ada yang harus doa puasa. Dan kalaupun mungkin lewat doa puasa tidak mendapatkan jawaban pasti, dan ada tanda-tanda mungkin yang Tuhan mau nyatakan nanti berikut, jangan bapaksa. Sebab kalau orang bapaksa, ya kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang orang inginkan. Sehingga dong bilang curaju, ya toh. Itulah uang. Itulah sembako. Sehingga dunia sekarang kan kadang orang berpikir bahwa tunggu-tunggu jo kalau dia dekat-dekat, ya kalau sembako muncul ya itu dia tapi pilihan. Sehingga pada akhirnya kita akan kecewa dalam proses pelayanannya kepada masyarakat yang pada akhirnya mengecewakan. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, karena katuk dia suka luar banyak lebih dulu, ya dia tentu katuk mau tutup dulu dia punya kerugian. Sehingga dong bilang di saat masih bacalon mau berdiri le dia di oto, mau keluar le dia di kepala, markal so jadi pakai ribel, tu kaca nggak mau tengok, iya tuh, semua lewat, aduh ada pengumpulan dana, tutup jo tu kaca, iya tuh, dong semua lihat. Apa yang mau diungkapkan oleh Yesaya? Bagaimana kita mau berupaya untuk selalu ada bersama dengan Tuhan? Karena Dia yang telah berinisiatif, Dia yang telah memanggil umatnya dengan seruan ayo. Dia mengajak kita datang kepadanya. Allah mengundang kita, siapapun kita yang haus, siapapun kita yang lapar, Dia mau katakan mari datang mendekat kepadanya. Makanan dan minuman memang adalah kebutuhan mendasar siapapun kita. Kita butuh semuanya itu. Tetapi sebagai umat yang percaya, saat mana kita lapar dan haus, paling tidak kita mengucap syukur. Paling tidak kita memohon hanya kepada Tuhan terima kasih. Sebab kalau bukan Tuhan, kita tidak akan menikmati berkat yang daripadanya. Kita bisa kehilangan pengharapan kalau kita tidak mengutamakan Tuhan. Sehingga kita terus berharap kedaulatan, kemahakuasaan Allah itu akan ada dan berlaku buat kehidupan kita. Ketika hati kita gersang, ketika kita ada dalam keputusasaan, ketika kita ada dalam kebimbangan dan keraguan, sesungguhnya Dia katakan ayo. Dia memberi tawaran kepada kita, Dia memanggil kita, Dia selalu menyodorkan kepada kita sesuatu yang indah sesuai dengan harapan kita. Dan bagaimana kita mau dikenyangkan
dengan berkat sorgawi yang hanya daripada Tuhan, yang bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi sesungguhnya hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Panggilan untuk bagaimana kita mau mendengar, bagaimana kita mau memenuhi jawaban yang Dia serukan kepada kita, maka semua ada dalam diri kita. Bagaimana realisasi ketika kita mendengarkan panggilan Tuhan? Apakah panggilan Tuhan hanya sebatas yang penting lonceng soba bunyi, salah-salah kita sibuk, salah-salah kita masih mengantuk, salah-salah kita punya aktivitas yang tidak dapat kita tinggalkan? Takutnya adalah ketika Tuhan orang bilang, Tuhan tak so dengar nape panggilan, mar izin dulu. Kong Tuhan le bilang begini, oke, karena Ngana minta izin, tunggu leta seizin akan. Berapa jam Ngana mau minta izin, berapa jam leta mau seizin, Ngana ndak mau bernafas. Ya. Dia kunci orang menyanyi akan kurang. Nah, kalau seberapa jam nggak bernafas, ya tuh. Kalau di rumah sakit, ketika sondak bernafas, berapa lama kotek dokter tenggang waktu? Lain kali di ruangan mungkin 2 atau sampai 4 jam baru bawa di ruang mayat. Nah, kalau orang Tuhan bilang sampai 5 jam, ya sudah, so menyanyi akan. Karena kata orang so minta izin, Pak Tuhan. Padahal Tuhan mengizinkan kita bagaimana kita berkarya, menjalankan tugas tanggung jawabnya dari Senin sampai Sabtu. Ya, sehari saja, so palinglah 2-3 jam, kadang-kadang orang berat untuk Tuhan. Orang berhitung untuk Tuhan. Oh Tuhan, ini kita pe proyek kita tak dapat tinggalkan. Sehingga ya kita mau mengada itu dulu. Biasanya orang kalau mengada proyek, ada enggak yang biasa mengada proyek di sini? Kalau biasa mengada proyek, biasanya pendekatan kepada babe-babe, iya kan? Dilakukan. Pendekatan itu betul-betul pendekatan yang nyandak cuma hai-hai, ya kan? Pendekatan yang betul-betul akrab. Nah, kalau orang cari Tuhan, paling tidak akan seperti itu. Betul-betul orang mau dekat dengan Tuhan, supaya proyek kehidupan kita, nafas kehidupan kita, harapan kita, kesejahteraan kita akan nikmati dan alami kalau kita dekat dengan Tuhan. Sehingga diyakini segala kuasa, segala anugerah dan berkat akan selalu melimpah dalam perjalanan hidup kita. Saya percaya dan yakin ini akan menjadi komitmen siapapun kita. Kita berupaya untuk selalu ada dan dekat dengan Tuhan sekalipun mungkin kadang kita mau mengatakan ada banyak semak duri, ada banyak kerikil tajam yang hadir di setiap kehidupan kita. Sulit buat kita untuk menikmati pertumbuhannya. Tetapi sekali lagi kalau kita mengundang Tuhan dan berupaya cari Tuhan, kata tema gereja kita, kamu pasti akan berhasil. Itu komitmen kita. Berupayalah untuk kita selalu mengembara dengan mengutamakan Tuhan dalam dunia yang Tuhan anugerahkan buat kita. Sehingga kesulitan, tantangan yang harus kita hadapi diyakini membawa anugerah dan berkat yang tidak akan pernah berkesudahan, tetapi membawa kebaikan, membawa satu keamanan dan kenyamanan. Karena kita selalu bersyukur, kita selalu mau bawa hanya kepada Tuhan. Apapun hidup kita,
dan Dia sumber jawaban yang akan melingkupi kehidupan kita hari ini, besok, dan selalu terus. Amin. Masih ada pujian, dipersilakan. Kami mengundang jemaat Jemaat Tuhan, mari kita membawa persembahan kita ke meja persembahan, sementara memberi sekarang beri syukur. Sekarang
Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami panjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah di pagi subuh ini, di hari Minggu yang kudus ini. Dan ya Tuhan, terima kasih untuk pemberkatan-Mu ketika kami sudah memberikan persembahan yang kami amini dan kami yakini berasal daripada Engkau Tuhan. Untuk itu kami kembalikan berkat-berkat-Mu. Berkati kami Tuhan dengan segala usaha, pekerjaan kami, mata pencarian kami, tugas dan tanggung jawab kami yang Engkau hadirkan di tengah-tengah kami semua. Dan kiranya persembahan itu terpakai baik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Dan ajari kami Tuhan, jemaat-Mu untuk selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, persembahan kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami, yang telah menuntun kami mengerti firman-Mu, mengarahkan kami untuk bagaimana kami mengerti setiap rancangan Tuhan. Karena firman-Mu mengingatkan bahwa ketika kami mencari Tuhan, selama Dia masih berkenan ditemui, maka yang pasti kami pun akan dibuat berhasil. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak akan menutup mata, Engkau tidak akan menutup telinga, melihat, mendengar setiap seruan yang disampaikan oleh umat-Mu. Ketika dalam berbagai gumul, dalam berbagai tantangan dan kenyataan hidup yang dihadapi lewat proses kehidupan yang Tuhan izinkan, maka sesungguhnya kami punya harapan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik akan dialami, dinikmati oleh kami karena ada cara Tuhan yang selalu kami alami. Karena kami berupaya mengundang Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala hal melalui perjalanan hidup kami. Kami tidak akan mengabaikan akan setiap panggilan Tuhan. Karena seringkali kami tergoda untuk menuruti setiap kemauan dan keinginan kami. Karena kadang kami berpikir bahwa rancangan kamilah yang terbaik. Tetapi sesungguhnya kehidupan kami, setiap langkah dan juang kami tahu hanya ada dalam kendali Tuhan sendiri. Karena itu diberkati semua jemaat-Mu, Yudea Paldua, dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita kaum ibu, pria kaum bapak, lansia, ketika menapaki setiap tugas tanggung jawab yang ada dalam setiap karya menurut profesi, menurut pekerjaan, terus berjuang untuk bagaimana dengan semangat iman mendapatkan apa yang dibutuhkan. Maka kiranya kasih dan anugerah Tuhan akan menyertai dan memberkati, memampukan, memberi kami kuat dan sehat adanya berkarya menurut talenta dan karunia yang ada pada masing-masing kami, sehingga dari kesemuanya itu akan mendatangkan berkat, mendatangkan kesejahteraan yang bisa memenuhi setiap kebutuhan hidup kami secara pribadi, lepas pribadi, keluarga, tapi juga akan menjadi syukur kami hanya kepada Tuhan yang memberi semuanya itu dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, dimampukan kami untuk terus merancang segala sesuatu kiranya dalam rancangan yang Tuhan kehendaki, sehingga bukan rancangan yang jahat, bukan rancangan celaka, bukan rancangan yang mengecewakan,
yang akan kami nikmati, tetapi betul-betul rancangan damai sejahtera yang hanya dari Tuhan yang teralami melalui kehidupan kami. Karena itu diberkati semua jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 10, berkati setiap tanggung jawab yang ada, tapi juga bentuk kerja dan pelayanan yang harus dilakukan oleh siapapun kami. Untuk semua badan pekerja yang ada, wakil ketua, sekretaris, bendahara, anggota, dan semua pelayan khusus lainnya, penatua, para diaken, semua penatua BIPRA, komisi BIPRA, bahkan semua UPK BIPRA, semua komisi kerja yang ada, Panji Yosua, pastor pegawai gereja, bahkan semua yang terlibat secara langsung dalam tugas tanggung jawab dan kepelayanan, termasuk panitia-panitia yang ada. Berkati kiranya masing-masing kami sebagaimana tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan, Tuhan mampukan kami. Tuhan yang menolong, menopang kami, menyemangati kami. Biar kiranya kami selalu mengingat pengakuan kami kepada Tuhan. Dan kami tidak melalaikan setiap pelayanan kami hanya karena keinginan dan kepentingan kami. Tetapi betul-betul kami akan selalu melakukan yang terbaik menurut kehendak Tuhan, sehingga kerja pelayanan kami akan mampu juga membawa respon yang baik buat semua jemaat yang ada, sehingga jemaat yang ada di Yudea Paldua ini akan terus termotivasi, tergerak hati, dan selalu ada dalam persekutuan yang memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, diberkati juga pemerintah bangsa dan negara kami, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten dan kota, pemerintah kelurahan dan lingkungan. Biar kiranya kasih Tuhan selalu melingkupi mereka dalam tugas tanggung jawab pemerintahan yang Tuhan percayakan buat mereka. Biar kiranya segala hikmat akan juga melingkupi mereka sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan bukan untuk kemuliaan pribadi mereka, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Beri keamanan dan kenyamanan, tapi juga beri kesejahteraan buat semua masyarakat yang ada. Ketika tanggung jawab dan kepelayanan buat masyarakat mampu diwujud nyatakan oleh aparat pemerintah yang ada, maka diyakini segala sesuatu yang baik akan teralami oleh semua masyarakat, dan kami semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bapa di sorga, diberkatilah kiranya jemaat-Mu yang belum berkesempatan hadir, tapi juga yang mungkin menyiapkan waktu untuk ada dalam persekutuan sebentar di pukul 9. Berkati mereka semua yang belum berkesempatan ada di saat ini, tapi terlebih mereka yang mungkin dalam kondisi yang lemah karena sakit, entahkah mereka di rumah, bahkan pun di rumah-rumah sakit. Jamahlah mereka dengan urapan kuasa-Mu, pulihkan mereka, bawa mereka dalam iman yang sungguh, sehingga setiap beban sakit yang mereka hadapi, mereka mau serahkan hanya kepada Tuhan. Sekalipun mereka terus berupaya melalui penanganan para medis, maka para medis yang menangani setiap penyakit mereka diberkati oleh Tuhan. Karena mereka adalah Allah Tuhan, dan mereka akan mampu menyatakan segala yang baik menurut petunjuk Tuhan, sehingga segala sesuatu yang diharapkan oleh mereka yang bergumul karena sakit, mereka akan dapatkan karena jawaban pasti yang hanya daripada-Mu, yaitu pertolongan akan mereka nikmati. Tapi juga mereka yang mengalami beban duka cita, ketika Tuhan menyatakan kuasa mengambil kehidupan orang yang dicintai, Tuhan terus hiburkan, Tuhan terus kuatkan dan mampukan akan kaum keluarga.
Bawa mereka dalam iman yang sungguh hanya kepadamu, sehingga mereka boleh merasakan bahwa penghiburan sejati yang dari Tuhan akan terus mereka nikmati dan alami. Kami pun berdoa Bapa untuk mereka yang mengalami sukacita iman karena keberhasilan dalam studi, tapi juga karena kesuksesan melalui dunia pekerjaan, bahkan pun dalam pendidikan mereka, dalam tugas dan pekerjaan mereka, serta ketika mereka menikmati umur yang panjang, baik pribadi mereka yang ditambahkan usia setahun oleh Tuhan, tetapi juga mereka yang menikmati hari ulang tahun perkawinan. Berkati kiranya setiap sukacita kebahagiaan yang mereka nikmati, bahwa kiranya semua jemaat-Mu ada dalam syukur melihat kebaikan kasih Tuhan, sehingga hari-hari kehidupan yang akan mereka lalui, mereka akan juga mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga memberkati mereka yang telah menopang jalannya ibadah kami di saat ini. Biar kiranya Tuhan memberkati baik penerima tamu, baik kantoria, tapi juga MC dan pembaca Alkitab, serta semua yang telah memberi diri dalam rangka lancarnya persekutuan ibadah kami di saat ini. Tuhan berkati mereka dengan setiap talenta dan karunia yang ada pada mereka, biar kiranya segenap kehidupan mereka pun mau taruhannya ke dalam tangan-Mu, dan berkat-Mu pun akan melingkupi kehidupan mereka. Bapa di sorga, ini doa kami, permohonan dan syukur kami, yang kami mau bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, karena benar segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, kita saat berdoa. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Pelayan Khusus serta jemaat yang hadir pada ibadah subuh pagi hari ini, menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Roli Vali Agnes Pelialu yang sudah menjadi hamba pelayan firman, bahkan sudah memimpin ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, menyertai Ibu Pendeta beserta suami dan anak-anak. Ucapan terima kasih juga bagi petugas yang mengambil bagian pekerjaan pelayanan pada ibadah hari ini, kantoria, pemain keyboard, petugas LCD, Panji Yosua, pegawai gereja, kostor, bahkan ucapan terima kasih bagi jemaat yang sudah beribadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati orang semua. Shalom. Salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan